Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Hibir Mutakin. Saya mahasiswa PPG Daljak kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pasundan Bandung. NIM saya 235073076 dan nomor peserta PPG saya 20150328142. Pada hari ini, Senin 4 November 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning untuk materi teks geografi. Unit kerja saya yaitu SMK Persada Bagia Informatika Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Finish greeting to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua kelas. Sebelumnya, mari kita dengar yel-yel dulu dari kalian. SMK Bisa. SMK Hebat. PBI Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Pelajaran kalian ya pada hari ini. Sekarang kita sudah memakai absen barcode. Silakan untuk salwa absen barcode-nya. Dari mulai salwa ya satu persatu. Oke, ya terima kasih kalian sudah absen tadi. Bapak cek juga keadaannya di sini. Alhamdulillah hadir semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Bapak akan cek dulu kebersihan, kenyamanan kita semua di ruang kelas ini, termasuk seragam kalian. Ya. Nah itu tuh Bang, diambil sampahnya. Dibuang nanti ya di tempat sampah kantong dulu, masukin ke dalam kantong. Terima kasih. Ya kan, kalau nyaman, bersih, kita belajarnya juga tenang. Oke, sebelum materi yang kita pelajari hari ini, ya Bapak mau bertanya terlebih dahulu nih materi sebelumnya. Gimana menurut kalian? Apakah ada kesulitan atau gimana? Silakan. Oh iya, Pri, silakan. Kita sudah memahami materi struktur, Ya. ciri dan kaidah pembahasan teks geografi. Oke. Oke ya, terima kasih Apri tadi sudah menjelaskan katanya materi yang lalu berkaitan dengan struktur, ciri dan kaidah pembahasan teks geografi sudah dipahami. Ya, memang sebelumnya kita sudah mempelajari kaitannya dengan struktur, ciri dan kaidah pembahasan teks geografi dalam model pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Nah sekarang ya Bapak akan menjelaskan materi kita hari ini yaitu masih berkaitan dengan teks geografi, tapi nanti kalian harus menghasilkan produk ya. Hasilkan produk dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan ya. Yaitu kalian harus bisa menuliskan keteladanan ya. Keteladanan dari tokoh-tokoh yang ada dalam teks geografi dalam bentuk teks eksposisi ya. Jadi oleh karena itu maka kita akan menggunakan model pembelajaran pada hari ini adalah BJBL, Based Learning ya. Nah ini kalau pendekatannya ya kita akan menggunakan pendekatan saintifik ya, saintifik artinya pengamatan, penelitian ya, dan medianya TPACK atau kalian harus bisa menggunakan media-media yang berkaitan dengan teknologi, technological, pedagogical, content, knowledge ya itu. Jadi kita hari ini menggunakan model pembelajaran PJBL.
EL. Baik. Sekarang sebelum kalian menyaksikan tayangan Salidia tersebut, ya, silakan dibuka HP kalian. Kalian kerjakan pretest terlebih dahulu. Ya, yang sudah Bapak kirimkan melalui WA grup kelas. Silakan dibuka. Bapak berikan waktu 2 menit. Yang pretest saja ya, semuanya pretest. Ada 2 pretest di situ, ada 2 post test. Kalian kerjakan pretest dua-duanya. Ya. Klik, nanti kirim. Silakan. Sudah? Sudah semua ya? Ya, di sini Bapak lihat kalian sudah banyak yang sudah mengisi, ya. Ada 15, 22, 23, 24, 15. Oke. Selanjutnya, ya, masih buka HP kalian. Silakan kalian buka di YouTube biografi Raden Dewi Sartika di YouTube. Ya, Raden Dewi Sartika, pahlawan nasional dari Bandung, pahlawan pendidikan. Ya, mungkin kalian banyak yang belum dengar, belum tahu, ya. Sebenarnya beliau itu adalah salah satu pahlawan pendidikan Indonesia dari Provinsi Jawa Barat, tepatnya dari Kota Bandung, namanya Raden Dewi Sartika. Ya. Bapak beri waktu 5 menit untuk melihat tayangannya. Oke, cukup ya. Sekarang ingat-ingat ya, tadi apa saja kontribusi Ibu Raden Dewi Sartika terhadap pendidikan Indonesia, sekolah apa yang sudah diberikan oleh beliau ya. Nah, sekarang silakan kita simak baik-baik tayangan Salidia ini ya, dalam aplikasi KTP yang sudah Bapak buat berkaitan dengan mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Silakan disimak baik-baik. Nah, ini judulnya ya, yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Jadi nanti kalian harus menghasilkan produk, harus bisa menuliskan karakter keteladanan ya, yang diteladani dari tokoh biografi yang dibaca secara tertulis. Jadi dibaca dahulu, baru nanti kalian menuliskan ya, menghasilkan produk. Nah, ini teks biografi pengertiannya terlebih dahulu ya. Bapak mengingatkan kembali yang kemarin ya. Teks biografi itu ada struktur, ada ciri dan kaidah kebahasaan. Nah, pengertian biografi terlebih dahulu. Secara harfiah ya, secara alami ya, pengertian dari biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seseorang tokoh ya, yang dikemukakan dalam satu buah tulisan. Lalu ada struktur teks biografi yang pertama. Adalah ada 3. Yang pertama orientasi atau pendahuluan, pengenalan tokoh ya, tanggal lahirnya, di mana dan sebagainya, pokoknya pribadi tokoh, yaitu orientasi. Yang kedua peristiwa dan masalah, menuliskan berbagai hal tentang peristiwa dan masalah yang tokoh tersebut hadapi selama hidupnya, misalnya peristiwa menyenangkan, menyedihkan dan sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir untuk strukturnya adalah orientasi. Ini pandangan dari penulis, dari kita yang menulis tentang tokoh tersebut ya. Lalu yang kedua ada ciri teks biografi. Ya, tadi struktur ada 3, orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Sekarang teks biografi itu ada 4. Yang pertama, informasi biasanya berdasarkan fakta dari tokoh dalam biografi, gaya penulisan. Lalu yang ketiga, kisah yang ditulis bersifat inspiratif, yaitu untuk memori pembaca. Yang keempat, terdapat kesan dan pesan dari tokoh seseorang yang dituliskan. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah kaidah kebahasaan teks biografi. Dalam menceritakan tokoh, penulis menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Beliau
ketiga, pekerja keras. Demi ibunya yang telah bersusah payah hidup dalam pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ya menjadi orang sukses, jadi berhasil ya. Jadi itu. Nah, kalau ini teks eksposisi dalam bentuk tabel atau kolom ya. Nanti bisa ditambahkan berbagi kepada orang tua tadi rajin, bekerja keras dan lain sebagainya ya. Itu berkaitan dengan mengungkapkan kembali keteladanan dari seorang tokoh yang ada dalam teks biografi, bisa dibuat dalam bentuk teks eksposisi, juga bisa dalam bentuk paparan, dan bisa juga dalam bentuk tabel atau kolom. Ya itu ya tadi pemaparan dari Bapak. Nah sekarang setelah kalian tadi menyimak, memperhatikan ya, Pak akan Bapak berikan kalian tugas ya, kalian harus menghasilkan produk, nanti kalian isi di dalam LKPD. Baik, sekarang kita bentuk 3 kelompok yang sudah Bapak sebutkan kelompoknya, anggota-anggotanya dalam grup kelas. Silakan. Ya. Ini LKPD akan Bapak bagikan, silakan dibaca petunjuknya lalu dikerjakan tugas untuk menghasilkan produk. Ya. 3 ya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 1. Silakan. Bapak berikan waktu kurang lebih 30 menit. Silakan kalian diskusikan. Oke. Sebentar lihat dulu ke depan. Jadi paham tugas kalian ya. Buat nanti eksposisi dalam satu tabel kolom ya. Dalam satu tabel kolom berkaitan dengan karakter unggul yang ada di situ. Siapa nama pahlawannya yang ada di situ? Ki Hajar Dewantara ya. Kalian tuliskan dalam kolom yang masih kosong itu isinya ya, karakter-karakternya ya. Paham semua ya? Oke. Sekarang setelah itu kita atur dulu nih. Jadi kalian harus menentukan dulu apa yang karakter yang akan diambil, itu 5 menit ya. Waktunya 5 menit. Setelah itu kalian juga harus menentukan medianya, nanti sumbernya dari apakah dari YouTube, apakah dari TikTok, apakah dari Instagram, apakah dari Facebook ya. Itu 5 menit. Lalu kalian waktu diskusinya 30 menit. Paham ya? Jadi 5 menentukan topik, mencari sumber, 30 menit diskusi supaya kelompok 1 dengarkan ya. 30 menit diskusi, lalu terakhir 20 menit presentasi. Nanti maju kalian satu persatu. Silakan. Setelah diambilnya, sebentar Bapak akan meminta kalian untuk mengisi rubrik dalam aplikasi Padlet ya. Bagaimana keaktifan teman-teman kalian dalam satu kelompoknya ya, dari mulai tanggung jawabnya, disiplinnya dan kerjasamanya ya. Di situ ada pilihan di dalam Padlet. Kalau kalian klik 1 berarti itu biasa saja ya. Kalau kalian klik 2 berarti teman kamu itu disiplinnya, tanggung jawabnya, kerjasamanya lumayan. Tapi kalau kamu klik 3 berarti teman kamu dalam anggota kelompok kamu itu semuanya berarti sangat baik sekali dalam kerjasama, disiplin dan tanggung jawab. Caranya seperti biasa sudah pernah Bapak ajarkan. Kalian tinggal klik plus, tanda plus, lalu klik angka 1 kalau kelompok 1, lalu strip. Nah pilihan kalian yang mana? Kalau pilih baik sekali berarti 3. Jadi kelompok 1 strip 3, kelompok 2 strip 3, kelompok 3 strip 3. Silakan.
pendidikan di Indonesia. Keteladanan dalam hal ini dapat diwujudkan dengan dedikasi terhadap pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter generasi muda. Yang kedua, kritis. Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pemikir kritis menolak mentah-mentah norma dan sistem yang ada saat itu. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang bertanya kelompok 3, silakan. Apa pertanyaannya? Menurut kami presentasi kelompok kami sudah sangat bagus, tapi dari kelompok kami ingin bertanya. Menurut kami karakter unggul Ki Hajar Dewantara yang belum disebutkan adalah menolak penjajahan. Oh ya. Dapat keteladanan yang dapat kita ambil dari beliau. Ya, jadi ada satu kurang katanya kelompok 3. Beliau itu menolak penjajahan waktu itu Belanda. Nah, apa yang bisa diteladani? Silakan dijawab. Jadi saya ingin jawab Oke. pertanyaan kelompok dari 3. Menurut kami karakter unggul Ki Hajar Dewantara menolak penjajahan yang dapat diteladani adalah semangat untuk mempertahankan identitas dan martabat bangsa serta kerja kerasnya dalam membangun pendidikan sebagai alat pembebasan dari penjajahan. Nah, ya. Jadi katanya harus menggunakan alat-alat yang dimiliki oleh kita kalau kita pintar tulis. Lengkap dalam tulisan menolak penjajahan seperti Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Oke? Paham, puas? Oke, terima kasih puas katanya. Boleh tepuk tangan. Ya, dari kami apabila ada peranata yang salah bermaksud sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bagus kelompok 1 ya. Selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Mela. Silakan Mela. Karakter unggul Ki Hajar Dewantara yang pertama pekerja keras. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pekerja keras dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Keteladanan dalam hal ini dapat diwujudkan dengan dedikasi terhadap pengembangan sistem pendidikan yang eksklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter generasi muda. Nah, sama kerja keras juga katanya. Oke, yang kedua. Kritis. Sebagai seorang pemikir kritis, Ki Hajar Dewantara menolak mentah-mentah norma dan sistem yang ada pada saat itu. Keteladanan dalam hal ini adalah semangat untuk berpikir kritis, menganalisis informasi secara mendalam dan mencari solusi yang inovatif terhadap permasalahan bidang pendidikan. Ya, kedua apa? Kritis. Kritis, sama kerja keras kritis. Yang ketiga. Yang ketiga, menolak penjajahan. Ki Hajar Dewantara menolak penjajahan sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Keteladanan dalam hal ini dapat tercermin dalam semangat untuk mempertahankan identitas dan martabat bangsa serta kerja keras dalam membangun pendidikan sebagai alat pembebasan dan penjajahan. Oke, jadi ada 3 hal karakter keteladanan dari tokoh Bapak Ki Hajar Dewantara: kerja keras, kritis, dan menolak penjajahan. Silakan lanjut, barangkali. Barangkali apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, barangkali ada yang bertanya kepada kelompok 2, kelompok 1, silakan. Kami menanyakan, menurut kami karakter unggul Ki Hajar Dewantara yang disebutkan adalah nasionalis. Nasionalis. Ya, Oke. Belum disebutkan nasionalis kata kelompok 1 ya. Silakan, lupa ya. Menurut kami, karakter unggul Ki Hajar Dewantara nasionalis yang dapat diteladani adalah keteladanan nasionalis dapat dilihat dalam upayanya untuk memajukan pendidikan di Indonesia sebagai langkah maju menuju kemandirian dan kemajuan bangsa. Oke, itu jawabannya ya. Nasionalis. Paham, puas? Oke, lanjut. Terima kasih. Terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2 luar biasa. Sekarang Bapak berikan kesempatan kelompok 3 terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Salma. Silakan. Karakter unggul Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kerja keras. Dalam banyak buku mengenai biografi Ki Hajar Dewantara, ia pertama kali bersekolah di ELS, yaitu sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan
dan juga kaum bangsawan. Selepas dari LES, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Sofia, yaitu sekolah yang dibuat pendidikan dokter ini di kota Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, Pekerja keras, pekerja keras. Yang kedua, menolak penjajahan, menolak penjajahan. Yang ketiga, nasionalis. nah berarti masih ada yang kurang tuh. Silakan yang mau bertanya siapa? Kelompok dua. Maaf, kelompok dua. Menurut kami, karakter yang bergaji Dewantara yang disebutkan adalah kritis. Apa keteladanan yang dapat kita ambil dari beliau? Silakan dijawab. Katanya belum ada kritis. Menurut kami, karakter Guru Ki Hajar Dewantara kritis yang dapat diteladani adalah keteladanan dalam hal ini semangat untuk berpikir kritis, menganalisis informasi secara mendalam, dan mencari solusi yang inovatif terhadap permasalahan di bidang pendidikan. Oke, paham ya? Puas ya? Oke, puas katanya. Terima kasih. Silakan. Kemudian Terakhir. presentasi dari kelompok kami. Bila kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan applause kelompok 3 ya. Alhamdulillah semuanya sudah bagus, sudah menghasilkan produk atau produk ya. Dan kalian juga sudah mempresentasikan produk kalian dengan baik dan sudah ditanggapi oleh rekan-rekan dari kelompok lain ya. Selesai sudah. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduknya semula masing-masing. Oke, ya alhamdulillah tadi kalian sudah mengerjakan tugas kalian, produk kalian dalam kelompok masing-masing ya. Sudah mempresentasikan juga hasilnya bagus semua, luar biasa. Nanti hasilnya Bapak sampaikan di akhir pembelajaran. Nah sekarang kita berdiri dulu semua, kita ice breaking ya supaya nggak ngantuk. Silakan. Tangan kiri mana? Kiri ya. Jadi kalau 1 ke bawah 2, 3, 4, 5, 6. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang tangan kanan mana? Kanan ya, oke. Tangan kanan 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap. Dua-duanya akan bergerak. Kalau Bapak bilang 1 berarti ya kan tadi ini 1 begini. Kanan ini 1. 2 ini di sini, yang kanan begini. Ya kan? 3 ini ke atas, ini begini. Siap. Ya. Oke, siap. Jangan sampai salah. Oke, siap. 1, sudah. 2. Ayo. 3. 4. Ayo. 5. Ayo. 4. 5. Ayo. 6. Nah, begini kan? Ya, tadi Bapak yang ngasih tahu barang sekarang Bapak nggak bergerak, Bapak bikin dia. Ya, fokus. 1, 2, 3. Ayo. 4. Ayo. 5. Fokus. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6.
materi ini adalah sama dengan tugas kelompok yang tadi ya, menghasilkan produk bentuk eksposisi untuk teks biografi pahlawan atau tokoh Ki Hajar Dewantara yang sudah kalian baca tadi, harus kalian tulis ya dalam masing-masing ya. Oke, sudah terima semuanya. Oke, silakan kalian kerjakan. Terima kasih ya sudah kalian kerjakan ya, kumpulkan nanti oleh ketua kelas ya, serahkan ke Bapak. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan post test. Oke, silakan untuk yang selanjutnya kalian isi lagi Google Form post test. Ya, silakan. Yang sudah Bapak berikan di WA Group Kelas, silakan dikerjakan yang post testnya. Waktu 2 menit. Saya silakan simak kembali ke depan ya. Terima kasih Bapak sudah terima hasilnya. Sudah belajar kelompoknya sudah, mendiskusikan tugasnya sudah, menghasilkan produk sudah, presentasi sudah, post test juga sudah barusan. Nah sekarang Bapak mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya, ada materi yang tidak paham? Tidak. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah kalian tadi sudah mengerjakan semuanya dengan baik. Untuk masing-masing kelompok Bapak berikan nilai yang bagus semuanya. Karena bagus semuanya, nilainya 95. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas media untuk satu siswa yang masih belum tuntas. Ya nanti Bapak akan berikan bimbingan khusus ya di Bapak Japri ya. Kalau sudah di rumah Bapak Japri, kalau besok kembali sekolah Bapak kasih bimbingan kembali. Untuk yang sudah berhasil dan sudah tuntas 14 orang, silakan kalian sematkan hasil kerja kamu kalian tadi ke dalam Facebook, Twitter, YouTube atau Google, ada apa Instagram ya, dan lain-lain milik kalian pribadi. Paham semua? Oke. Nah untuk itu tugas ya, tugas dari Bapak yang sudah tuntas. Ya. Selanjutnya untuk materi yang akan kalian pelajari ya berikutnya adalah menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Itu ya. Oke. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas menutup dengan doa. Attention please. Before we go, let's pray together. Pray. It is getting to the